Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau menuntun kami, Tuhan, sore ini untuk kembali datang pada firman Tuhan. Kami sungguh rindu, Tuhan, firman yang, Tuhan, senantiasa terbuka bagi kami. Firman yang menerangi, Tuhan, kehidupan kami, Tuhan. Firman yang membuat kami juga mengenal Engkau lebih dalam. Oh Tuhan, firman yang membuat kami bertumbuh, Tuhan. Oh Tuhan, terangilah Tuhan. Oh sepanjang persekutuan sore ini. Biarlah Tuhan, dari awal hingga akhir memberikan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal firman-Mu dengan benar, Tuhan. Urapilah kami semua. Berikanlah kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu. Tuhan, dan memberikan setiap ruang di dalam hati kami. Kesempatan bagi firman Tuhan bertumbuh dan meluas. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk ke Kejadian 40 dan 41 ya. Jadi ini masih tentang kisah Yusuf. Eh, dan di kisah ini banyak kan kita juga mungkin familiar ya, karena seringkali dengarnya adalah Yusuf mengartikan mimpi. Ya. Nah, jadi ada mimpi dari juru minuman, juru roti, ya, lalu juga mimpi dari Raja Firaun. Nah, tapi kita mau coba lihat lebih dalam ya, bahwa bukan saja sekedar mengartikan mimpi ya, tetapi sebenarnya apa yang terkandung di dalam kisah ini ya. Nah, ini saya kasih judul seperti ini, kita baca bersama ya. Kedaulatan Allah di balik penantian dan penderitaan ya. Kedaulatan Allah ya. Berarti ada Allah yang berdaulat di balik penantian. Penantian itu artinya sebuah ya menunggu ya, di balik sebuah sikap yang menunggu, menanti ya. Kita tahu bahwa Yusuf ini tidak bersalah tapi masuk ke dalam penjara ya. Lalu juga mengalami banyak penderitaan, difitnah dua kali ya. Jubah yang pertama apa dikatakan ini adalah Yusuf mati diterkam binatang buas. Jubah yang berikutnya dia difitnah oleh istri Potifar, mengalami banyak penderitaan. Nah, yuk kita lihat sama-sama beberapa poin yang ada di dalam porsi ayat ini ya. Nah, yang pertama itu adalah integritas karakter ya. Jadi ada sebuah karakter yang unggul ya di tengah penderitaan yang dihadapi oleh Yusuf. Kalau kita lihat ya, Yusuf ini saat itu dia di penjara, lalu tidak lama kemudian juru minum dan juru roti dari Raja Firaun juga di penjara. Nah, sama-sama juga dalam kondisi menderita, tapi saat itu juru minum dan juru roti itu pada malam yang sama ya, mereka mempunyai mimpi ya, mereka mendapat mimpi dan mimpinya itu membuat mereka menjadi apa sedih ya, mukanya muram. Nah, kita tahu bahwa Yusuf ketika di penjara itu dia diberikan kepercayaan untuk mengelola penjara itu ya. Dia menjadi apa sangat diberi tanggung jawab untuk melayani ya orang-orang yang ada di dalam penjara itu dari kepala penjara ya. Jadi dia menjadi sayangan dari kepala penjara ya. Nah, tapi kalau kita lihat kalau sekedar bekerja, melayani, memberikan perhatian ya, tentunya wajar ya, karena memang sudah diamanatkan oleh kepala penjara. Nah, tetapi Yusuf melampaui tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah, jadi ketika melihat juru minum dan juru roti itu merasa sedih ya, eh, dan muka mereka muram ya. Nah, Yusuf ini sebenarnya enggak perlu pusing-pusing untuk bertanya ya, kenapa engkau sedih gitu ya. Ibarat ya sudah melakukan tugas ya sudah gitu ya. Mungkin dikasih tugas suruh perhatikan makan mereka ya, melayani ya.
sesuai dengan tugas yang dipercayakan. Nah, saudara-saudari, orang yang mengalami penderitaan itu bisa bisa dua macam sikap ya. Yang pertama, saya menderita kok. Nah, kamu juga menderita. Ya udah, urus masing-masing gitu ya. Saya menderita, Anda menderita. Saya menderita, saya bisa lewat. Saya menderita juga, saya berjuang sendiri. Ya sudah, kamu juga berjuang sendiri gitu ya. Nah, ini salah satu sikap yang egois ya saat menderita. Nah, tetapi Yusuf tidak demikian ya. Dia justru dalam penderitaannya masih bisa menaruh perhatian kepada orang yang menderita, sesama tahanan. Nah, Suseri, apakah kita juga punya pengalaman yang sedemikian? Ya, mungkin kita punya orang-orang yang kita kenal gitu ya, sama kaum beriman, mereka menderita, saya juga menderita gitu ya. Buat apa saya memperhatikan kamu gitu ya? Nggak ada tanggung jawab, nggak ada keharusan. Nah, tetapi ini adalah sebuah sikap yang bagus, sebuah sikap yang penuh dengan perhatian ya, terhadap kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kita lihat hal inilah yang juga menjadi sebuah langkah yang Tuhan izinkan ya. Sehingga Yusuf nanti akhirnya dikenal sebagai seorang yang menerjemahkan ya mimpi itu gitu ya. Kalau dia tidak peka terhadap situasi itu, ya mungkin saja juru minum dan juru roti tetap tidak kenal siapa Yusuf ya. Dan juga mereka eh, ya punya pengalamannya sendiri, Yusuf mungkin juga akan masih berada di dalam penjara. Nah, ini yang pertama ya, saudara-saudari. Nah, yang kedua, dari sisi tadi ya, karakternya yang unggul itu, eh, dia mengenal bahwa Allah itu adalah satu-satunya sumber hikmat. Nah, ketika Yusuf itu mau mengartikan mimpi, ya, dia tetap punya sebuah keyakinan, tetapi dia tidak menyombongkan dirinya. Ya, saudari, beda nggak orang yang yakin dengan orang yang sombong? Coba kita renungkan ya. Saya percaya Yesus Kristus menyelamatkan saya. Saya tidak binasa. Itu sombong apa yakin? Karena banyak orang yang di luar sana juga ketika mendengar ini ya, yang tidak kenal ya, iman Kristen, merasa sombong lu, ya kan? Nah, kamu kok bisa begitu sombong sekali ya, menyatakan kamu selamat gitu ya. Nah, kita perlu bedakan bahwa Yusuf itu yakin bahwa Allah yang bisa memberikan dia hikmat dan menerangkan arti mimpi. Ya, jadi di sini Yusuf di dalam keadaannya itu ya, dia menawarkan untuk menerangkan arti mimpi, dia tetap bersandar kepada Allah sebagai satu-satunya sumber hikmat. Nah, ini bagus ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa lihat bahwa apa yang Yusuf lakukan di dalam penjara itu sangat mirip ya dengan apa yang Tuhan Yesus tunjukkan ya ketika dia di dalam penderitaan. Ya. Nah, kita tahu ceritanya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia masih sempatnya menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menyalibkan dia, gitu ya. Jadi, ya saya sendiri mengalami penderitaan ya, saya sebenarnya nggak wajib untuk memperhatikan orang lain ya. Penjahat di sebelahnya ya, juga dia berikan perhatian kasih ya. Lalu nanti kita juga lihat ibunya Yesus yaitu Maria ya, itu juga eh, mendapatkan perhatian kasih dari Yesus ya. Nah, ada satu satu nyanyian ya tengah-tengah kita. Saudari tahu lagunya ini? Yesusku Raja menang, kasihnya tak batas. Terpancang pun doanya mengandung sayang.
Penyamun beroleh selamat, nyata anugerahnya. Ikut dosa dibuang Allah kasihanlah. Hatinya hancur lulu, picu empedu, rebusan katrol terserah yang menang. Mati bangkit naik surga, persembahan wangi. Fantasinya tak terperi. Ya, jadi kidung ini mengisahkan betapa Tuhan itu sangat penuh dengan apa kepekaan ya. Kasihnya itu tetap tercurah walaupun dia sedang terpancang, ya, sedang tersalib. Nah, ini coba menjadi sebuah cerminan buat kita ya. Apakah kita sudah meneladani dia ya dalam keadaan penderitaan kita masih tetap bisa menaruh perhatian pada orang lain. Nah, coba kita lihat beberapa bukti ya bahwa Yesus itu adalah teladan yang demikian. Nah, yang pertama, ketika Yesus disalibkan ya, dia berdoa pada Bapa. Sama-sama ya, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi Yesus itu berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya. Ya, ini menunjukkan dia punya sebuah pengampunan yang penuh dengan kasih. Ya, oke. Nah, yang kedua, Yesus itu juga memberikan pengharapan kepada penjahat yang disalibkan di sebelahnya. Ya. Yang satu kan menghujat, yang satu percaya. Ya. Nah, Tuhan berkata, hari ini engkau besertaku di dalam Firdaus. Nah, jadi dia tetap memberitakan Injil walaupun saat-saat detik-detik dia mau mati. Ya, ini juga sebuah teladan yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus juga sempat memperhatikan Maria ibunya. Ya, jadi di kitab Injil Yohanes itu Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya ini adalah Rasul Yohanes. Ya, nah dia titipkan, ibu inilah anakmu. Ya, lalu kepada muridnya, ya dia berkata, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya. Menurut sejarah, kemungkinan besar ini Yusuf ya, suami dari Maria sudah meninggal. Ya. Nah, sehingga Maria saat itu hidup apa perlu ada yang memperhatikan ya. Nah, ini adalah bagian yang pertama, bagian besar yang pertama tentang betapa Yusuf itu bisa menunjukkan sebuah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita ya. Jadi tokoh dalam Alkitab itu banyak ya yang bisa membuat kita punya gambaran tentang Yesus Kristus ya, menjadi teladan buat kita semua. Nah, kemudian yang berikutnya bagian besar yang kedua ya adalah sama-sama ya, kesetiaan menyampaikan kebenaran tanpa kompromi. Nah, apa ini maksudnya, Susuri ya? Jadi setia menyampaikan kebenaran. Em, Kalau kebenaran itu bisa dua dua macam ya. Kebenaran yang menggembirakan, ada kebenaran yang menyakitkan. Ya. Tapi yang namanya kebenaran ya harus disampaikan. Betul nggak, Susuri ya? Ya mungkin ada orang yang misalkan dokter ya kasih tahu ya kondisi pasien ya seperti ini ya. Kadang merasa aduh gimana ya cara menyampaikannya ya. Tapi kebenaran tetap harus disampaikan. Nah, dalam kisah ini Yusuf itu mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti. Yang satu beritanya menyenangkan, yaitu juru minum itu kembali ke posisi pekerjaannya semula ya, lalu juru roti itu digantung. Nah, jadi nggak ada kompromi di dalam memberitakan apa yang merupakan kebenaran. Nah, dari sini kita belajar sesuatu, saudara ya, bahwa seorang pelayan Tuhan yang sejati, ya,
sebenarnya harus menyampaikan seluruh kebenaran Tuhan, baik itu menghibur maupun menegur, gitu. Jadi tidak bisa di-courting gitu ya. Ya namanya kebenaran ya diberitakan. Nah, tanpa rasa takut atau keinginan untuk sekedar menyenangkan telinga dari para pendengar. Ya. Nah, tetapi, Saudari, kita kalau lihat kondisi banyak umat Allah zaman ini, justru sebaliknya, ya, ingin mendengar yang enak-enak saja, ya, yang menyenangkan telinga. Nah, sehingga merasa, oh, terhibur, ya, merasa senang, merasa, ya, semuanya positif, ya. Nah, karena itu Rasul Paulus pernah mengingatkan Timotius, ya, anak rohaninya, bahwa Timotius ini disuruh untuk memberitakan firman Tuhan itu dengan terus terang, saudara ya. Jadi tegurlah apa yang salah, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, kenapa? Karena akan datang waktunya. Nah, ini ya, saudari, segolongan orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, jadi boleh beritakan firman, tapi yang enak-enak saja, gitu ya, yang dapat menghibur, ya, sehingga ya ini ya, Susur ya, makin lama makin banyak penyesatan. Nah, kita lihat ternyata ini juga sudah ada di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Nah, ketika Nabi Mika ya itu diamanatkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita buruk kepada Raja Ahab. Raja Ahab ini raja Israel yang menikah dengan Isabel, ya, yang membawa umat Israel justru ke dalam penyembahan kepada Baal, ya, kepada berhala. Nah, meskipun ya ini Isabelnya ini punya 400 nabi yang menyampaikan berita yang menyenangkan, ya, demi keuntungan pribadi. Nah, sejujurnya enak ya, punya orang-orang yang menyampaikan berita yang menyenangkan. Tapi Mika lawan 400 nabi yang lain tetap memberitakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya. Jadi meskipun itu adalah kabar buruk, ya tetap perlu diberitakan supaya Raja Ahabnya bertobat. Jadi tujuannya adalah supaya ya mereka bisa kembali ya eh, kepada kepada jalan Tuhan. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis juga sama, ya punya prinsip yang sama. Ia berani menegur Herodes meskipun berisiko bagi nyawanya. Ya, Yohanes Pembaptis pernah negur Herodes apa, saudari? Nah, kamu jangan mengambil istri dari saudaramu, gitu ya. Tapi ya karena tegurannya itu ya, justru dia mati dipenggal. Nah, ini resiko-resiko ketika seseorang memberitakan kebenaran. Nah, kemudian ada sebuah bahaya, ya, telinga yang gatel, ya, gatel. Gatel mendengarkan sesuatu yang manis. Nah, ini ayatnya juga sangat terus terang dan sangat eh, langsung menyentak, ya. Kita coba baca ayat ini sama-sama. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susai kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Wah, ini ayat yang sangat terus terang yang menggambarkan kondisi umat Allah itu yang sampai dalam keadaan memberontak dan tidak suka pada hal-hal yang benar.
Jadi jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Wah, luar biasa ya. Luar biasa beraninya ya memberontak kepada Allah. Nah, Susuri, tapi hal ini tidaklah heran pada zaman ini ya. Makin lama orang akan makin suka pada hal-hal yang semu, hal-hal yang manis, tetapi menolak kebenaran. Nah, ini jadi poin yang kedua, kita perlu seperti Yusuf yang punya sebuah sikap untuk memberitakan kebenaran dan apa menyampaikan ya dengan terus terang apa yang Tuhan katakan gitu ya. Nah, tentunya ini tidak luput dari berapa banyaknya ya kebenaran firman yang tersusun di dalam kita. Kalau tidak ada kebenaran di dalam kita, kita sampaikan apa gitu kan, Susaria. Maka ini menyangkut pada isinya kita ya. Kalau kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan firman kebenaran, ya maka kita bisa mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, Susari. Ternyata di masa-masa penantian tadi ya, Yusuf punya mimpi ya, yang membuat Yusuf itu melihat bahwa dia akan memerintah ya. Tetapi di dalam penundaan tersebut, Allah punya sebuah kedaulatan ya. Allah berdaulat, Allah punya rencana, dan Allah menggunakan setiap situasi ya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, oke, Susuri. Nah, yang pertama itu adalah tentang penjara. Ya. Jadi saat dia mengartikan mimpi juru minuman, Yusuf kan sudah berpesan ya, jika engkau sudah kembali ke posisimu, ingatlah akan aku, tunjukkanlah kebaikanmu dengan menceritakan ya hal ihwalku kepada raja. Nah, jadi ternyata juru minuman ini sudah bebas tapi dilupakan ya, melupakan Yusuf. Dan selama 2 tahun dia masih ada di dalam penjara. Nah, jadi penundaan itu adalah sebuah ujian ya, sekolah bagi imannya. Dan ternyata penundaan itu sampai akhirnya Firaun itu mimpi gitu ya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, Tuhan telah mengatur ya sebuah situasi untuk melepaskan Yusuf dari penjara. Nah, jadi ini yang pertama ya. Yusuf ini dilupakan oleh manusia, tetapi Tuhan mengatur ya. Tuhan mengatur supaya Yusuf ini bisa bertemu dengan Firaun pada saat yang tepat. Nah, yang kedua, ya, waktu Tuhan ini waktu yang sempurna. Ya, penundaan ini bukan sebuah kegagalan, nah, tetapi adalah saat yang tepat, ya, di mana Firaun itu bermimpi dan saat itu adalah saat di mana Yusuf itu bisa menjadi jalan bagi Allah, ya, untuk mengartikan mimpi Firaun dan efeknya ke depan juga sangat menentukan ya, yaitu Yusuf akhirnya mencapai satu posisi di mana dia bisa menjadi wakil ya kuasa Firaun untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ya karena saat itu kelaparan itu melanda seluruh bumi dan hanya di Mesir lah ya yang ada makanan. Nah, jadi kalau kita lihat Yusuf ini punya kemiripan dengan Yesus ya. Jadi usianya saat Yusuf ini mulai em, berotoritas adalah pada usia 30 tahun. Ini adalah usia yang sama dengan Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya di bumi. Nah, jadi ini adalah sebuah persiapan ya, tidak terlalu muda pun juga tidak terlalu lanjut. Pada saat yang tepat, dia sudah saatnya untuk memulai pelayanannya, memulai otoritasnya. Nah, demikian juga banyak situasi yang Tuhan juga izinkan untuk mempersiapkan kita di saat-saat ini ya, supaya kita bisa melayani Tuhan di waktu yang Tuhan tentukan.
gitu ya. Nah, ini adalah tadi ya lanjutan. Nah, kita tadi telah singgung ya sedikit bahwa Yusuf ini sebagai sebuah gambar hmm, tentang Kristus yang dimuliakan. Jadi Kristus itu sangat apa ajaib ya, persona yang sangat mustika, tapi dia membutuhkan banyak sekali tokoh dalam Alkitab untuk bisa menggambarkan dia. Dan Yusuf ini memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas ya dan juga cukup detail ya tentang Kristus yang dimuliakan. Nah, yang pertama, bangkit dari kematian. Jadi saat Yusuf itu keluar dari liang penjara ya, dia ini sangat menggambarkan tentang Kristus yang bangkit dari penjara maut ya. Nah, dia berganti pakaian ya, dia eh, melepaskan ya kondisi ruang bawah tanah itu dan langsung naik ke atas tahta. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang sangat mirip dengan Kristus ya. Nah, kebangkitan dari liang tutupan ya. Jadi Yusuf ini mengalami pemenjaraan ya di dalam satu lambang tentang yang mirip ya, lambang tentang Kristus yang ada di dalam penjara maut ya. Nah, Yusuf ini melambangkan Kristus yang dimuliakan ya. Jadi dari kondisi yang ada di dalam penjara ya, kemudian bangkit dan naik ya, naik untuk meraja. Ya, demikian juga Kristus ya. Dia bangkit dan meraja. Nah, ketika dia meraja, ketika dia memerintah ya, Yusuf ini mendapatkan tiga benda ya, tiga benda yang punya lambang ya. Jadi lambang ini ada di dalam ayat-ayat firman nanti yang berikutnya. Yang pertama adalah cincin meterai, pakaian halus, dan yang ketiga adalah kalung emas. Nah, jadi cincin meterai ini melambangkan Roh Kudus sebagai meterai bagi kaum beriman. Nah, jadi kita ini bukan lagi milik kita sendiri ya, tetapi kita adalah milik Kristus ya, dengan Roh Kudus yang dimeteraikan, dicapkan ya kepada diri kita. Pakaian ini melambangkan Kristus sebagai kebenaran kita. Nah, ini mungkin saudari pernah ingat tentang kisahnya anak yang hilang ya. Dia pulang ya, dia dalam kondisi pakaian compang-camping ya. Nah, dia perlu menerima Roh Kudus sebagai meterai bagi dia, menyatakan bahwa dia adalah kembali ya menjadi milik Bapa. Ya, dia dulu hilang, sekarang kembali menjadi milik Allah ya. Pakaian ya, dia diberikan jubah yang melambangkan Kristus sebagai keadil benarannya. Nah, kalau emas nanti kita lihat ada ayat juga yang menyatakan ini melambangkan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu dikalungkan ya, itu artinya kita ditundukkan kepada Tuhan ya. Tidak lagi tegar tengkuk ya. Ini lahir ini kan seringkali dongak ya. Seringkali menyombongkan diri. Seperti tadi kisahnya bangsa Israel di kitab Satu Raja-Raja ya. Mereka merasa nggak perlu kebenaran. Mereka nggak mau disusahi dengan Allah Israel ya. Nah, tetapi ketika seorang itu menerima ya Roh Kudus, dia akan ditundukkan kepada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah ayat referensi ya yang membuat kita bisa lihat satu ayat menjelaskan ayat yang lain ya. Ketika ayah itu ya melihat anaknya yang hilang itu pulang ya, dia langsung memutus perkataan anaknya itu ya. Anaknya mau mencoba untuk menjelaskan dia mau menjadi hamba di rumah ayahnya. Ini mirip dengan kondisi atau konsep orang-orang yang dari keadaan hilang kembali bertobat ya. Konsepnya orang dosa itu apa sih, Susuri? Kalau dia bertobat, dia pingin melakukan sesuatu buat Tuhan. Betul nggak ya? Kalau orang berdosa, dia bertobat, dia ingin menunjukkan sesuatu, oh saya mau berbuat sesuatu ya, melayani Tuhan, ya jadi orang upahan aja lah gitu. Tapi konsep Allah tidak ya.
dia tidak suruh anak ini ngapa-ngapain, ya. Hamba-hambanya dipanggil membawakan jubah, cincin, dan sepatu pada kakinya, ya. Nah, jubah ini tadi sudah kita bahas, cincin juga sudah kita bahas, ya, menunjukkan bahwa ketika seorang itu bertobat, berpaling kepada Allah, nah, perlu Kristus sebagai jubah, ya. Ini mirip juga dengan kejadian ketika Adam dan Hawa itu memakai pakaian dari daun pohon ara, ya, menutupi ketelanjangannya. Nah, jubah ini adalah Kristus yang dipakaikan. Nah, jadi Adam dan Hawa tidak memakai daun pohon ara lagi, tapi dia mengenakan pakaian dari kulit, ya, yang disediakan oleh Allah. Artinya apa, Saudari? Untuk membuat kita layak datang kepada Allah, itu bukan dengan pohon ara atau kebaikan kita. Nah, semuanya bisa rontok, ya, bisa layu. Tapi yang bisa membuat kita layak untuk datang kepada Allah adalah Kristus. Ya, jadi Saudari, kalau kita hari ini percaya kepada Kristus, kita sebenarnya sedang mengenakan jubah keadil benaran supaya kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Allah, diterima oleh Allah. Nah, jadi jangan pakai baju kita yang compang-camping, jangan pakai atau jangan bersandar pada perbuatan-perbuatan kita untuk bisa berkenan kepada Allah. Ya, Nabi Yeremia kan mengatakan bahwa perbuatan kita itu seperti kain kotor gitu, ya. Jadi tidak bisa diperkenan oleh Allah. Nah, cincin tadi adalah meterai yang melambangkan kita menjadi milik Kristus, ya. Cincin adalah meterai Roh Kudus yang melambangkan kita kembali menjadi miliknya. Nah, 1 Petrus 3 ayat 4 juga mengisahkan tentang hal yang serupa, saudara, ya. Bahwa Rasul Petrus itu menekankan bahwa perhiasanmu ialah manusia batinnya. Jadi di hadapan Allah, saudara, ya, kita itu tidak perlu apa ya, menunjukkan kita punya perhiasan kalung emas, ya, cincin dan lain sebagainya. Tapi perhiasan di matanya Allah itu adalah manusia batinnya kita. Nah, ini dijelaskan apa itu manusia batinnya kita, yaitu perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Apa ini, Susurya? Nah, ayat 5 memberikan sebuah penjelasan lebih lanjut, yaitu tunduk, ketaatan. Jadi, ketika kita bilang kita mengenakan perhiasan, ya, di hadapan Allah, sebenarnya sederhananya kita ini taat kepada Allah, ya. Ketundukan kita kepada Allah itu adalah perhiasan yang Allah lihat, wah, Allah memandang kita itu cantik, mustika, ya. Ya, jadi ibaratnya kalau eh, para bapak-bapak, ya, punya istri, ya, mau dandan secantik apapun, tapi nggak taat, nggak cantik, gitu. Ya, bener nggak? Se apa ya? Sehebat-hebatnya, semahal-mahalnya perhiasan yang di luar, kalau tidak ada ketundukan, ya, maka sama sekali tidak ada gunanya. Nah, ini demikian juga di hadapan Allah, ya, saudari. Jadi ada tadi simbol yang pertama, ya, coba kita ulang, ya, yaitu adalah cincin meterai yang melambangkan Roh Kudus. Nah, sehingga kita ini adalah orang-orang yang sudah dimiliki, ya, dicap, ya. Kita ini adalah miliknya Allah. Nah, kita punya kuasa menjadi anak-anak Allah, ya. Nah, yang pertama, ya. Nah, yang kedua adalah pakaiannya, ya, jubahnya, ya. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab ini ada dua pakaian, ya. Yang pertama itu adalah pakaian yang menyatakan kebenaran objektif. Nah, jadi kalau orang berpesta, ya, pada kita kalau lihat tradisi orang Yahudi itu ada dua pakaian, yang dalam sama yang di luar. Nah, yang di dalam itu menyatakan apa? Kristus sebagai kebenaran kita. Jadi kita nggak telanjang pakai pakaian yang pertama. Kristus sudah membenarkan saya.
Ini pakaian yang pertama, objektif. Artinya kita sudah layak untuk berhadapan dengan Allah. Nggak pakai pakaian kita yang lama. Ya, manusia lamanya sudah ditanggalkan, kita sudah pakai Kristus sebagai pakaian kita, yaitu kebenaran yang objektif. Objek itu artinya Allah ketika melihat kita ya, oh ya, ini sudah dibungkus dengan Kristus ya. Ini yang pertama. Nah, tetapi Saudari kalau kita lihat eh, saya kelewat satu ya. Ada kebenaran yang subjektif. Oh, di sini nggak ini ya, nggak kelihatan. Nah, kebenaran yang subjektif itu adalah ketika orang Kristen harus menghadap pada Tuhan pada saat kedatangan Tuhan kedua kali, yaitu ketika pesta perjamuan. Nah, jadi ketika Tuhan datang itu, ada sekelompok orang Kristen yang layak untuk masuk ke dalam pesta perjamuan ini. Nah, untuk menikmati sebuah masa, yaitu 1.000 tahun, meraja bersama dengan Tuhan. Nah, itu kebenaran yang subjektif. Artinya perlu pakaian yang kedua, yang berasal dari mana? Dari Kristus yang kita perhidupkan hari demi hari. Nah, jadi kalau hari ini kita sedang apa berlatih memperhidupkan Kristus hari demi hari, kita sedang mempersiapkan pakaian kita yang kedua. Nah, karena itu ada sebuah lagu ya, katakan tangan Tuhan itu sedang merenda. Ya, gimana lanjutannya? Suatu karya yang agung mulia. Ya, jadi rendaan itu kalau kita lihat dari bagian dalam, kayaknya kacau ya. Banyak masalah ya, banyak ujian. Tapi setelah jadi, menjadi sebuah pakaian yang indah. Nah, saudari, proses yang kita lalui itu kadang ya ditusuk sana sini ya, dengan jarum itu ya. Tapi itu menghasilkan sebuah pakaian yang indah untuk melayakkan kita bisa masuk ke dalam perjamuan yang akan datang. Nah, karena itu Tuhan pernah memberikan perumpamaan ya, ketika Tuhan datang itu seperti orang yang mengadakan pesta, ya. Lalu ada orang yang ditemui masuk tapi nggak pakai pakaian pesta, gitu ya. Kita mungkin kadang bingung ya, ini maksudnya apa ya? Kok udah masuk tapi diusir keluar, gitu ya. Nah, ini sebenarnya melambangkan kita kalau kita tidak mempersiapkan diri pada zaman ini, menyiapkan pakaian kita yang kedua, kita memang beroleh selamat, saudara ya, tidak binasa. Tapi kita tidak bisa masuk ke dalam pesta yang akan datang. Jadi ada sebuah bagian yang memang dikhususkan bagi mereka yang telah mempersiapkan dirinya dengan pakaian yang kedua tadi. Nah, kemudian ini ya, yang ketiga adalah tentang leher yang dikalungi tadi. Jadi leher kita ini lambang dari kehendak manusia ya. Seringkali mendongak, seringkali pingin apa? Pingin menyombongkan diri ya, kehendaknya kita maunya seperti ini ya, kita nggak mau diganggu gugat ya. Nah, tetapi leher ini ketika dikalungi, artinya kehendak Allah ini ditaklukkan oleh perintah Allah ya. Supaya apa? Kita hidup seturut dengan apa yang Allah mau. Nah, di kitab Kidung Agung eh, gadis Sulamit itu ya, itu juga digambarkan seorang gadis yang dikalungi ya dengan sebuah perhiasan. Nah, ini melambangkan bahwa kehendak kita harus ditaklukkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini adalah pengalaman rohani yang juga kita perlu miliki, Saudara ya. Sejak kita beroleh selamat, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, Efesus 1 ayat 13. Kita perlu menempuh kehidupan, Galatia 2 ayat 20 itu apa? Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, ya, Galatia 2 ayat 20. Jadi
Kristus harus menjadi pakaian kita, ya, diperhidupkan. Nah, lalu yang ketiga, kita taat sepenuhnya, ya, eh, ditundukkan, ya, dari segala macam bentuk pemberontakan. Nah, ini semua kita bisa lihat di dalam seorang yang bernama Yusuf, ya. Seorang yang bernama Yusuf membuat kita menyadari, ya, kita perlu punya pengalaman rohani yang demikian, ya, supaya kita bisa nanti, ya, di kemudian hari ketika Kristus datang kita bisa layak untuk memerintah bersama dengan Dia. Nah, oke, ya. Nah, berikutnya, saudari, ya, ketika Yusuf itu akhirnya diberikan otoritas, ya, dia diberi nama oleh Firaun adalah Zafnat Paaneah, ya, yaitu juru selamat dunia yang tugasnya untuk mensuplai, ya, mensuplai makanan, menopang kehidupan. Nah, ini juga sangat mirip dengan peran Kristus, ya. Kristus ini juga sebagai sumber kehidupan yang sejati. Nah, jadi ketika itu kelaparan, ya, bencana kelaparan itu melanda seluruh bumi dan Yusuf ini menggambarkan Kristus yang mensuplai, ya, memberi makan dunia yang lapar. Nah, kita bisa ingat kisah di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang, ya. Nah, Kristus tidak hanya berhenti memberi makan 5.000 orang lalu selesai, ya. Dia terus lanjut. Dia langsung beritakan apa? Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup. Ya, jadi dia nggak cuma kasih roti, tapi dia arahkan orang-orang yang kenyang makan roti itu untuk lihat, akulah roti hidup. Nah, jadi saudari, jangan puas dengan sebuah mujizat. Kalau mujizat itu cuma berhenti apa? Tuhan tolong saya. Tapi saya nggak kenal Tuhan, gitu. Istilahnya begitu, ya. Mujizat itu hanya berhenti pada Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya kan selesai. Saya bisa ucapkan selamat tinggal Tuhan, ya. Terima kasih. Aku udah beres masalahnya. Tapi Tuhan nggak berhenti di sana. Tuhan mau lewat situasi itu, kita ditolong, kita kenal. Dia adalah yang sejati, roti kehidupan, air kehidupan, dan segala macam, ya. Hal-hal yang fana, ya, itu sebenarnya menggiring kita kepada hal-hal yang sejati, hal-hal yang positif, ya. Roti, air hayat, batu karang, segala hal yang lambang-lambang dalam Alkitab itu menyingkapkan, ya, Kristus itu adalah yang sejati. Nah, saudari, di sini kita bisa lihat bahwa kondisi di seluruh bumi itu sedang mengalami kelaparan rohani, ya. Jadi dunia ini sedang berada di dalam kondisi tidak tidak puas, tidak ada supply, tidak ada puas, tidak ada kepuasan, kelaparan, nah, kekeringan. Nah, makanan hanya ditemukan di tempat Yusuf berada. Nah, jadi saudari, kita bisa maju, ya, pengenalan atau penerjemahan rohaninya, ya. Jadi kalau mau ketemu supply rohani itu hanya ada di dalam Kristus, ya. Nggak ada di dalam ajaran motivator, ya. Orang ingin puas, dia cari motivator. Orang mau puas, dia cari dunia untuk menghibur dia, ya. Orang mau puas, dia cari hal-hal yang lain, ya. Tetap saja ujungnya kekecewaan, tidak ada kepuasan yang sejati. Nah, di mana ada kepuasan, di mana ada supply, yaitu ada di dalam Kristus. Tapi Kristus ada di mana, saudari? Kristus kan abstrak, ya. Mau ketemu Kristus di mana? Nah, Kristus itu ada di dalam gereja. Kepala dan tubuh itu satu. Jadi, saudari, kalau kita mau mendapatkan supply kepuasan yang sejati, kita perlu mencari persekutuan hidup gereja. Nah, di sanalah kita menemukan Kristus yang bisa memuaskan kita. Nah, jadi secara sederhana demikian, kita bisa ambil sebuah langkah praktis, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang sendirian, gitu, ya. Kita perlu mencari persekutuan,
kita perlu mencari kehidupan gereja, di mana di sana ada supply yang memuaskan kita. Ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat sebuah gambaran dari keadaan Yusuf di usia 17 tahun yang mendapatkan mimpi kemudian dijual, ya, yang sepertinya tidak ada sebuah pengharapan, 13 tahun berada di dalam kondisi yang gelap, ya, perbudakan dan pemenjaraan. Nah, setelah itu di total ya pada usia 30 tahun dia dinobatkan, dia meraja. Nah, jadi ada tangan kedaulatan Allah di dalam penderitaan yang Yusuf alami supaya Yusuf ini bisa melewati proses yang akhirnya membawa dia kepada keadaan memerintah ya. Nah, ini sebenarnya proses yang juga dilalui oleh Kristus. Dan juga ini adalah jalan yang Tuhan kasih teladan buat kita, saudara ya. Kalau kita mau meraja bersama Kristus, ya ini ada sebuah jejak ya, jejak yang dia tinggalkan supaya kita bisa ikuti gitu ya. Nah, hari ini kita juga melewati ya proses yang serupa. Nah, kemudian kita diperlihatkan tentang keturunan dari Yusuf ya. Nah, Yusuf ini akhirnya ketika berada di Mesir ya, dia menikah dengan Asnat ya. Nah, mungkin kita bertanya ya, kok nikahnya sama perempuan kafir? Ya. Nah, sebenarnya ini juga melambangkan Kristus, sorry. Melambangkannya di mana? Kristus itu juga memperistri ya gereja. Gereja itu adalah pasangannya yang berasal ya dari orang-orang bukan Yahudi. Ya. Nah, jadi ini ada sebuah gambaran yang juga membuat kita melihat ya, Kristus itu juga memiliki pasangan ya, gerejanya ini yang berasal dari orang-orang bukan Yahudi. Nah, oke kita kembali ke tentang Manasye dan Efraim. Oke, Susuri. Nah, Manasye itu ketika lahir ya, Yusuf itu berkata ya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesengsaraanku. Nah, jadi itu arti kata Manasye ya, Allah membuatku lupa. Ya, jadi Yusuf yang selama ini menderita itu sampai akhirnya kesengsaraannya itu lupa ya, terobati ya. Jadi segala pengkhianatan ya, segala kejahatan saudara-saudaranya itu disembuhkan oleh Tuhan melalui kelahiran anaknya yang pertama. Kemudian dia melahirkan anak yang kedua namanya Efraim. Ya, Allah membuat berbuah. Jadi di dalam kondisi penderitaan itu ya, Tuhan memberikan keberhasilan dan buah dalam kehidupan Yusuf. Nah, baik Saudari. Kita masuk ke aplikasi yang praktis ya, lebih lebih konkret. Ada dua ya, yaitu kita perlu punya hikmat dalam kelimpahan. Dan yang kedua, kita perlu punya persiapan untuk masa depan. Nah, ini apa ya? Ini bukan sekedar jadi motivator ya, bukan ya, saudari ya. Jadi yang pertama itu adalah ketika Allah memberikan kita berkat, ya kita harus mengelolanya dengan bijaksana, saudari ya. Jadi apapun yang Tuhan berikan itu, seperti berita di Persekutuan Firman hari Minggu ya, kita ini adalah bendahara yang bertugas untuk mengelola, bukan bertindak sesuka hati kita ya, untuk mempergunakan kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kita. Jadi kita mengelola dengan hikmat, dengan bertanggung jawab untuk keperluan Tuhan juga, saudari. Nah ini hal yang pertama. Nah yang kedua, sangat bagus ya, saudari ya. Di masa-masa ini, sebenarnya kita tuh sangat berkelimpahan dengan gandum firman Tuhan. Coba saudari bisa cek ya.
Kita buka YouTube, ada firman Tuhan. Kita dengar, kita nggak sempat baca Alkitab, kita di kendaraan, kita bisa dengar audio firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat limpah sekarang untuk bisa diakses. Ya, tidak tidak susah sesusah yang dulu-dulu. Ini masa-masa kelimpahan. Nah, tetapi masa kelimpahan ini kalau kita nggak rajin untuk menabung, maka saatnya kelak ketika kita susah untuk mengakses firman, kita nggak punya lumbung firman. Ya, saat paceklik ya, kita nggak punya firman yang ada di dalam hati kita. Nah, ini repot, saudara ya. Kita tahu bahwa saat-saat kesusahan besar itu bisa dibayangkan orang susah untuk mengakses firman Tuhan ya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan ya. Nah, ini salah satunya ya kita harus rajin untuk menabung firman Tuhan di dalam kita hari demi hari. Nah, ini kan di atas ada ibadah remaja ya. Nah, ini juga adalah sebuah yang contoh yang baik. Jadi menabung firman itu bahkan dilakukan dari sejak usia yang paling muda ya. Tidak perlu menunggu kita sudah usia berapa ya. Nah, sehingga ketika kita punya firman yang demikian, kita bisa mengeluarkan firman itu ketika diperlukan. Ya, ya aku apa yang pernah sharing kan? Ketika ketemu orang, gimana ya mensuplai ya ketika dia tanya, betul nggak? Sebenarnya ada sebuah kondisi yang memprihatinkan. Saya pernah ngalamin ya, ketika seorang saudara seiman itu nanya ke saya atau bersekutu kepada saya, maksudnya curhat gitu ya, ceritakan masalahnya. Saya kayak susah gitu untuk mensuplai dia. Wah, setelah momen itu, wah saya sedih, saudari. Di hadapan Tuhan tuh saya bertobat. Kenapa? Karena saya tidak punya tabungan firman untuk saya suplaikan. Padahal orang itu sedang membutuhkan. Sedih nggak, saudari? Ibarat kita punya anak, tapi kita nggak punya supply. Ya pasti lihat dia nangis gitu, kan sebuah hal yang memilukan. Nah, sama sebenarnya prinsipnya seperti itu, saudari. Ketika dunia sedang lapar, kaum beriman atau keluarga kita tidak punya solusi ya, jalan buntu. Tapi kita tidak punya kekuatan untuk menyuplai gitu. Nah, itu adalah sebenarnya sebuah peringatan ya, buat saya secara pribadi untuk mulai hari ini menabung firman Tuhan dengan segala kekayaannya di dalam kita. Ya, firman Tuhan itu sangat bisa dinikmati dengan berbagai cara ya, saudari. Kita temukan di dalam eh, hidup gereja ya, itu firman Tuhan didoakan. Firman dijadikan doa, itu bagus. Firman Tuhan dinyanyikan, ya, supaya lebih gampang tersusun ya. Firman Tuhan dihafal. Nah, nanti kita coba kalau ada kesempatan lomba, lomba cerdas cermat Alkitab. Siap nggak, Saudari? Kalau cerdas cermat ya. Jadi ketika firman Tuhan itu dengan segala cara ya kita simpan, nah kita tidak akan rugi ya. Nah, sehingga ketika betul-betul saatnya dibutuhkan, firman itu menjadi rema yang keluar melalui kita. Nah, sebagai kesimpulannya ya, kita coba baca sama-sama ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan dengan Tuhan jadi yang dan sia-sia. Amin. Ya, jadi payahmu tidak sia-sia. Jadi perlu punya persekutuan dengan Tuhan ya. Jadi kisahnya Yusuf adalah sebuah kisah dia bersekutu dengan Tuhan ya.
sehingga apa yang dia capai itu tidak menjadi sia-sia. Nah, hari ini juga sama, Susuri, mau kita di pekerjaan apapun, ingat untuk selalu punya persekutuan dengan Tuhan ya. Nah, semoga kisah Yusuf ini bisa menginspirasi kita ya untuk memustikakan firman Tuhan sejak sekarang ya, sehingga kita punya tabungan firman yang kaya, limpah untuk bisa mensuplai kita dan juga orang lain. Ya. Tuhan berkati, Saudari ya. Silakan, Saudari, jika ada